jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadirat Allah. Tanpa kekuasaan dan kemuliaannya yang telah ditujukan kepada kita hari ini jamaah Majelis Taklim Khair. Beruntung, sangat beruntung, kita masih diberi kesempatan kenikmatan untuk memperoleh ilmu yang sumber asalnya dari Al-Quran disampaikan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga hadis-hadis dari Rasulullah, tingkah laku Rasulullah yang diberikan oleh Allah sebagai manusia paling mulia, yang diberikan contoh sebagai suri teladan di muka bumi ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian diteruskan oleh khulafaur rasyidin, para sahabat, para tabi'in ila yaumiddin, hingga kelak nanti sampai hari penghabisan. Kita bersyukur hanya karena mereka lah kita saat ini sedang dapat duduk untuk menggali ilmu. Sebagaimana 1 minggu atau 10 hari lagi kita akan melaksanakan apa yang disebut Hari Raya Idul Haji atau Idul Kurban. Ada apa ini peristiwa? Saat ini para jamaah yang berangkat haji sudah berada di kota Mekah. Mereka melaksanakan tawaf. Mulai kapan? Dari mulai tanggal 1 Syawal. Syawal, Dzulqa'dah sampai bulan haji tanggal ke-10 selesai. Inilah haji yang dilaksanakan oleh umat manusia, umatnya Nabi kita Muhammad SAW atas perintah Allah. Apakah umat-umat dahulu? Tidak. Oh iya, dari dahulu. Ka'bah ini sudah dijadikan tempat ibadah. Dari awal daripada Nabi Adam hingga kelak akhir zaman. Allah yang menentukan. Oleh karena itu para hadirin, mari kita bahas bersama-sama karena tinggal sebentar waktunya. Ada apa ini? Kenapa kok orang pada ribut untuk menyembelih kurban? Perintahnya mana? Apa yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah kita coba bahas sedikit. Supaya jangan sampai kita diam-diam saja ini. Bahkan untuk menyelesaikan kurban saja belum. Seolah-olah merasa bahwa tidak ada ketentuannya. Bagaimana tidak ada ketentuannya? Bahkan orang selalu ribut. Kalau sudah datang Idul Adha, selalu komentarnya itu 2. Beb, apakah saya melaksanakan akikah? Apa saya melaksanakan kurban? Mana yang benar? Ini menunjukkan bahwa kita ini kurang perhatian. Padahal ini Idul Kurban, akikah, ini semua amalan di dalam Islam. Kalau kita tidak melaksanakannya, alangkah rugi. Rugi dan celaka. Oleh karena itu kita harus tahu, jangan sampai kita ikut-ikutan. Ini juga bahaya. Apalagi timbul pendapat. Para ulama-ulama, ya, bukan kita tidak boleh pakai, tapi mari kita cari akar dari perintahnya Allah.
hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar yang mana. Jangan sampai kita salah alamat. Celaka kalau kita salah alamat. Mbak Debi, Ya, Bib. sudah direkam? Udah, Bib. Dari Habib pertama ngomong. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah muliakan Anda. Amin ya Rabbal Mari Alamin. kita kaji. Jangan sampai kita nggak tahu. Selama ini kalau ditanya, apa ini penyembelihan korban? Oh, ini kita ina atau inakal kausar. Oh iya, kita mensyukuri nikmat. Betul. Tapi apa dasar perintahnya? Kita melihat di dalam surat Al-Hajj, surat 22, ayat 34. Surat 22, ayat Surat 22 ayat 34. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Kami Supaya mereka- syariatkan. Ingat ya, tolong dilihat. Telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Terus, Gong. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Yang telah direzekikan Allah kepada mereka, bukan yang tidak. Hati-hati ya. Kita ini melaksanakan ibadah, Allah siapkan segala sesuatunya. Anda suruh berangkat haji, dikirim uangnya. Anda mau nyembelih korban, dikirim uangnya. Supaya Anda bisa beli hewan kurban yang dimaksud. Itu bukan dari duit Anda, ingat. Itu dari Allah. Allah telah mensyariatkan dan memberikan rezeki kepada Anda. Yang tidak punya, berhak menerima. Yang punya, silahkan menyembelih, kata Allah. Itu syariat dari Allah. Dari mulai kapan ini syariat? Dari mulai sejak Nabi Adam. Habil, Kobil itu ribut setelah penyembelihan. Ada persembahan yang diterima Allah, ada yang ditolak. Lah kenapa diterima, kemana ditolak? Nanti kita belajar. Tapi kita melihat dulu, inilah syariat, perintah Allah. Silakan diulang, Bung. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Ya. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya. Ini perintah Allah. Beritahu orang-orang yang tunduk, yang taat. Ada di antara kita yang belum taat? Ada. Kita tidak usah nunjuk orang lain. Mari kita tanya. Apa kita sudah menyiapkan hewan kurban? Tinggal 10 hari loh. Tinggal 10 hari waktunya. Sudah dipersiapkan dengan baik atau belum? Jangan nanti mendadak, akhirnya pas kebetulan kambingnya sulit. Wallahu a'lam. Sebab kami mengadakan penyembelihan pun terhadap nomor urut. Siapa yang nomor urutnya lebih awal, itu yang kita laksanakan. Sebab ini syariat. Jangan sampai nanti terlambat, kesulitan, hati-hati. Ini semua perintah Allah yang diperintahkan. Kemudian teruskan, Gu. Sudah habis, Bib? Habis. Ini ayat-ayat perintah ini ada di mana? Kita melihat dari mulai ayat 26, Gu. Ayat 26. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Ayat 27. Dan Sebentar, berserulah kepada... Ini diperintah Allah, perintah haji. Diperintahkan kepada kalian untuk berangkat haji. Ini dasarnya. Melaksanakan perintah Allah untuk sujud ke Masjidil Haram di Mekah. Untuk melaksanakan tawaf, sa'i. Kemudian apa? Berdiam. Di mana? Arafah. Ini perintahnya. Apakah Anda sudah dengar? Banyak di antara kita mengatakan, oh saya belum ada panggilan untuk berangkat haji.
Apakah kita tuli? Bukankah ini Allah perintahkan untuk kita berangkat haji? Untuk apa? Memperoleh kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada siapapun. Orang yang berangkat haji pun, setiap orang walaupun suami istri, pasti dia akan mengalami sesuatu yang tidak dirasakan orang lain. Boleh tanya yang sudah berangkat haji, yang sekali, dua kali, dan seterusnya. Bahkan berpuluh kali. Rasanya beda semua. Saya sendiri merasakan. Dari yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Saya tidak merasakan sama. Beda. Allah tunjukkan sesuatu kemuliaan Allah yang siapapun bisa merasakannya dan rasanya beda-beda. Masya Allah, maha besar Allah. Apakah Anda belum membaca ayat ini? Padahal sudah menghatamkan Al-Quran. Ada keraguan di antara kita. Saya setiap berangkat haji selalu mengajak teman. Ayo para teman, ayo para teman. Berangkat. Kesulitan, ayo apa kesulitannya? Kita bantu. Kadang-kadang penyelenggara hajinya belum tentu memahami. Tetapi kita jangan ikut-ikutan. Kita harus tahu, belajar apa itu ilmu. Kalau kita tidak mempelajari, kita bisa sesat kalau hanya mengikuti. Para penyelenggara haji, itu yang diminta sama dia cuma satu. Keuntungan. Padahal Allah mengancam loh. Hati-hati. Apalagi orang-orang yang menghalangi untuk orang yang berangkat haji. Kita teruskan Agung, ayat 27. Ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ini perintah. Sampaikan kepada orang-orang. Ayo, berangkatlah haji. Kendaraannya apa saja silakan. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan, bahkan ada yang pakai sepeda. Silakan. Dari segenap penjuru. Berbondong-bondong. Tanpa diperintah pun otomatis. Kalau sudah tiba waktunya. Seluruh manusia dari segala penjuru. Semua menuju ke Makkah. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Oleh karena itu saya doakan kepada yang belum berangkat haji, berhajilah insya Allah. Insya Allah. Amin. Allah mudahkan kepada kalian untuk berangkat. Ada tekad. Kalau Anda tidak ada tekad dari sekarang, bukan cuma niat. Setelah niat, tekad. Ada usaha. Walaupun kita membuat celengan tabungan yang tidak seberapa per hari per bulan. Tetapi ini sudah menunjukkan niat dan ada tekad. Kita mau berangkat tidak ada, bikin paspor saja tidak. Niat untuk menabung tidak ada. Bahkan apa yang kita utamakan coba saat ini? Yang kita utamakan itu ulang tahun. Coba lihat, kalau berani Agung lupa ulang tahun istrinya, oh bisa ribut. Ribut kita ini, umat Islam, iya. Lupa ulang tahun suami istri, wah bisa ribut sekali. Tapi kalau suaminya tidak ada ingatan, istrinya tidak ada ingatan, untuk berangkat haji, lebih baik uangnya buat ulang tahun, buat perkawinan, dengan megah. Padahal ini syariat Allah. Tidak diutamakan, tidak. Saya pernah tergugah ketika tahun 94, pertama kali saya berangkat haji. Pengalaman yang membuat saya meneteskan air mata di Mina. Saat itu ketika dalam keadaan kita bermukim malam di Mina, ada teman di sebelah saya. Satu-satu kloter sama saya.
dari rombongan, saya bertanya, Bapak dari mana? Saya sebetulnya orang Madura, Bib. Tapi saya kerja. Di mana kerjanya, saya tanya? Di Jakarta. Apa kerjanya, Pak? Tukang sate, Bib. Sate ayam, Pak. Iya. Subhanallah. Tukang sate ayam. Kalau sebelahnya Bapak boleh kenalan dari mana? Dari Cianjur. Oh, apa kabar, Pak? Baik. Bapak apa kerjanya? Saya supir oplet. Supir angkot. Subhanallah, bagaimana ceritanya sampai sini? Saya ini kebetulan di angkot saya ini ada radio kaset. Kebetulan saya dengerin ceramah. Berangkatlah ayat itu. Suruh kita berangkat haji. Saya sedih betul. Kita nggak tahu, Bib, apakah anak yang kita sekolahkan itu akan jadi atau tidak. Saya dengar dari ceramahnya, bahwa jangan kau pikirkan anakmu itu rezekinya nanti Allah yang nentukan, sudah diatur, sudah. Tapi apa yang kamu miliki, gunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Saya selesai ngangkut rate-nya, Bib. Sampai di tempat terminal, saya bilang sama orang terminal, saya nggak ngangkut lagi hari ini. Loh kenapa, Pak? Nggak, saya mau pulang. Kemudian saya bawa angkot saya ke tempat showroom penjualan. Langsung saya jual angkot saya. Langsung saya daftarkan haji. Akhirnya alhamdulillah saya berangkat. Apa Bapak nggak pikir nanti pulangnya apa? Saya boro-boro mikir. Apa yang saya mau pikir? Apakah besok saya masih hidup? Apakah lusa masih saya hidup? Boro-boro tahun depan. Tetapi kalau saya mikir begitu terus, saya nggak akan pernah pergi haji. Allah itu sudah menjamin, kalau Allah perintahkan itu dijamin. Kok kita nggak takut? Itu yang dikatakan oleh mereka. Malam itu saya sangat tersentuh betul. Mari saudara-saudara, kenapa kalian tidak mendengarkan ayat-ayat perintah Allah ini? Agar apa orang haji tadi? Sudah diperintah ke Masjidil Haram untuk sujud, berangkat ke Arafah, pergi ke Mina. Agar apa? Ayat 28, Bung. Ayat 28. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Dan supaya mereka menyebut bagi mereka. Supaya kita disuruh melihat, suruh merasakan. Kita harus merasakan. Alangkah sedihnya orang yang kaya, raya, yang punya, tidak merasakan. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Diulang, Bung. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Allah mengatakan orang yang berangkat haji, itu diberikan rezekinya oleh Allah. Yang telah aku berikan kepadamu, berangkatlah. Ini yang jadi masalah. Oh, Beb, saya belum punya kerjaan. Saya belum punya rumah. Saya belum punya mobil. Inilah jadi penghalang. Memang semua itu tergantung iman. Tergantung iman. Tapi kalau kalian tidak ada niat, celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa telah diberi rezeki oleh Allah, kemudian di dalam hidupnya tidak melaksanakan haji, maka kalau mati, matinya Yahudi atau Nasrani. Kalian akan matinya sebagai Yahudi, sebagai Nasrani. Kita beli motor sekarang ini lebih daripada 30 juta. Motor, iya. Kenapa kita tidak merasa tidak mampu? Kita bisa mengawinkan anak kita. Apakah syaratnya harus di gedung? Harus dengan pesta? Tidak. Justru pesta kita yang biasa kita laksanakan. Maaf. Justru itu menimbulkan murka Allah. Yang tidak muhrim kita kumpulkan. Banyak yang sholatnya tertinggal. Apakah itu yang diperintah Allah? Tidak. Tapi justru kita lebih mengutamakan itu daripada berangkat haji.
Alangkah sedih kalian kalau mati. Matinya sebagai Yahudi, Nasrani. Tetapi maaf, di antara kita lebih mengutamakan pesta anaknya. Lalu bahkan paling berebut mengadakan pesta di gedung ini. Bahkan gedungnya sangat berat. 1 tahun sebelum perkawinan sudah dipesan. Subhanallah. Sampai kadang-kadang perkawinannya diundur. Hanya untuk apa? Untuk mengatur gedung. Subhanallah. Sedih amat. Apakah kita pasti? Untuk apa? Bayangkan ratusan juta, ada yang miliar. Dikeluarkan untuk 1 hari. Mungkin 1 malam. Pesta. Dan dia merasa, oh dia belum wajib. Belum mampu. Katanya. Subhanallah. Berani betul. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Apa yang ada di hatimu. Allah kan bilang, berangkat haji itu bagi yang mampu. Yang aku berikan kemampuan. Celaka kata Rasulullah. Dia sudah diberi oleh Allah. Tapi dia merasa belum mampu. Ancamannya apa? Kalau mati. Matinya jadi yang neraka. Subhanallah. Hati-hati saudara. Karena Allah kepingin Anda diajak ke sana. Untuk datang ke sana. Untuk apa? Melaksanakan syariat Allah. Agar kalian merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sangat mulia yang diberikan Allah. Itulah perintah haji. Kita lanjutkan, Agung. Ayat 29. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Berangkat haji, nggak sulit, nggak. Bahkan Anda belajar ilmu berangkat haji, tidak usah dari sekarang, Anda belum mampu, nggak usah belajar. Nanti kalau sudah Anda mampu, belajar, mudah kok. Apa syaratnya haji? Niat. Semua itu diawali dengan niat. Bahkan Rasulullah bersabda, kalau Anda sudah niat, ternyata belum berangkat mati, sudah dihitung pahalanya pahala haji. Kalau Anda berangkat mati di sana, matinya mati syahid, nggak usah dimandiin, langsung dikubur. Bayangkan, alangkah mulianya. Karena apa? Memenuhi undangan Allah. Tapi dikasih undangan kawinan, Allahu Akbar. Kalau nggak datang, oh nggak bisa, harus datang. Undangan ulang tahun, wah ribut. Tetapi undangan Allah. Allah wujudkan tadi supaya apa? Supaya tawaf. Seluruh nabi, seluruh umat ini bukan cuma kita. Dari zaman dahulu kala. Banyak keistimewaan. Bahkan keistimewaan itu beda-beda setiap orang. Mari saudara-saudara, pasang niat, kemudian itikadnya yang kuat. Berangkatlah. Ini perintah. Tidak ada yang bisa melebihi. Apa pahalanya? Seperti orang baru keluar dari perut ibunya. Seluruh dosanya dihapus. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa berangkat haji, dia tidak bisa apapun. Lupa doa, lupa segalanya. Allah beri apa yang dia inginkan, apa yang ada di dalam hati, Allah berikan padanya. Bahkan diberi lebih. Karena mereka itu adalah tamu-tamunya Allah. Kita jadi tamunya orang aja dihormat. Bayangkan tamunya Allah. Anak kita belum berangkat haji, nggak peduli. Nggak ada rasa, nggak. Kita lebih mengutamakan acara lain. Mari saudara-saudara, mau sampai kapan ini? Kita teruskan, Agung. Ayat 30. Ayat 30. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.
Ya. Apa kata Allah? Agar kalian ini kalau berangkat haji, itu lebih mulia kalau kalian ini tahu. Ini rahasia Allah. Orang mau berangkat, oh takut. Takut kenapa? Ya, nanti katanya apa yang diperbuat di waktu di negaranya, nanti sampai sana dibales. Apakah Allah pendendam? Apakah Allah pendendam? Tidak. Allah Maha Murah, Maha Karim, Maha menghapus segala dosa, pemaaf. Masa ngajarin dendam? Enggak masuk di akal itu. Itu sengaja diembus-embuskan supaya orang tidak berangkat. Alangkah celaka orang demikian ini. Karena apa? Dia tidak punya ilmu. Kembali lagi kepada ilmu. Kita bisa pergi kemana-mana. Tapi korban, waduh saya nggak mampu. Subhanallah. Mau korban, saya aja nggak mampu. Bayangkan ada apa? Pengemis. Ketika datang, Bib mau ikut korban. Saya bilang boleh. Siapa nama bapak? Saya suruh bilang, tulis. Silakan kepada asisten, saya suruh nulis. Uangnya itu apa? Ada 10 ribuan, ada 5 ribuan. Sengaja saya iseng. Pak, ini ngumpulkannya udah lama. Maaf, Bib. Saya ini sebetulnya pengemis, Bib. Karena kaki saya ini satu kan nggak ada, Bib. Jadi saya mau kerja nggak ada kesempatan. Tetapi apa yang saya dapat, saya sisihkan. Diam saya. Supaya ikut korban saya. Kenapa saya tanya? Saya iseng saja. Karena Rasulullah bilang, siapa yang mampu? Saya punya uang. Saat hari ini saya punya uang. Saya akan menyimpan, Bib, uang. Iya. Untuk keperluan saya. Iya. Tetapi kalau saat hari ini saya punya, saya nggak mau korban. Oleh Rasulullah tidak diaku sebagai golongan. Tidak boleh deketin musolahnya. Tempat sholatnya. Oleh karena itu saya utamakan saya. Subhanallah. Maha besar Allah. Tidak peduli siapa saja. Tapi ada orang yang hatinya diberi oleh Allah petunjuk. Ada yang ditutup. Silahkan Anda periksa diri kita masing-masing. Kita tidak usah menunjuk orang lain. Saya hanya memberi contoh kebetulan di tempat kita. Saya dengar Habib ini murah sekali. Iya, kenapa saya murahkan? Supaya agar orang yang tidak mampu pun ini merasa paling murah tempat penjualan kurban. Yang memenuhi syarat. Syariat Allah. Bukan karena kita murah asal-asalan kambing. Oh nggak boleh. Loh kok bisa murah? Kenapa mesti tanya? Justru yang saya beli itu terima kasih. Kenapa? Karena syarat untuk berkorban tidak boleh ditawar. Saya tidak pernah tawar-menawar. Saya tentukan saya korban dengan harga sekian. Selesai. Orang yang mau nganterin, oke. Nggak nganterin, nggak pernah kita tawar-menawar. Nggak pernah, nggak boleh. Bahkan saya lihat kalau memang waktunya harus naik, saya naikkan. Karena memang Rasulullah bilang, berkorban, jangan tawar-menawar. Coba kalau Anda beli di pernah tawar? Enggak. Lah ini orang korban aja kok pakai ditawar. Biar orang yang jual itu merasa bangga. Oh, ini kemuliaan orang Islam. Tapi kadang-kadang ditawar. Nah, ini salah lagi. Syariatnya bukan begitu. Ini semua dimudahkan. Apa kemudahannya berangkat haji? Enggak sulit. Wala rofata, wala fusuko, wala jidala. Jangan berkata-kata rofat. Rofat itu yang berkaitan dengan apa? Dengan hal porno. Pornografi. Jangan mengatakan saya cinta, stop. Agar apa? Agar konsentrasi kita hanya untuk Allah. Itu aja syarat pertama. Syarat kedua, wala fusuko.
Jangan fasik. Jangan mau berangkat haji alasannya biar selamat, bawa keris. Lah kan ngawur. Kita betul-betul hanya la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah itu mau matikan kita di mana saja, biarkan Allah yang ngurus. Bahwa kalian tidak akan, dalam ayat lain kalian tidak tahu kapan kalian mati dan di mana akan mati. Itu urusan Allah. Jangan fasik. Mau berangkat, tanya dukun, kira-kira saya mati nggak Pak? La ilaha illallah. Padahal kita ke tempat yang ditentukan oleh Allah. Sebagai apa? Kalian ini dipilih oleh Allah sebagai anggota kongres tiap tahun. Itu kata Rasulullah. Kalian adalah wakil dari daerah kalian untuk memenuhi undangan Allah. Kalau Allah nggak ngundang, tidak akan diizinkan. Tapi kalau Allah mudahkan, undangan dikirim sudah lama. Tetapi ada yang dimudahkan, ada yang tidak. Bahkan dalam Imam Syafi'i, kita tidak boleh memberangkatkan orang haji. Karena mereka tidak mampu, kata Imam Syafi'i di dalam buku Fikih Islam. Karangan Sulaiman Rasyid dari Indonesia, bahasa Indonesia itu. Haji Sulaiman Rasyid. Silakan lihat. Tetapi berikanlah orang miskin itu modal biar dia kerja, nanti kalau sudah dia mampu, dia baru dia wajib haji. Kalau sekarang mereka tidak wajib. Tapi mampukan. Jangan diberi modal untuk berangkat umroh, berangkat haji. Oh, dia tidak wajib kok. Kalau Anda mau bagilah dia modal kerja, biar dia kerja, nanti kalau dia sudah mempunyai keuntungannya, dia akan berangkat haji. Itu cara kita. Sebagaimana dituntun oleh Imam Syafi'i. Ada lagi uang zakat untuk memberangkatkan orang haji. Apa urusannya? Zakat itu bukan milik Anda. Itu milik Allah yang dititipkan kepada Anda untuk Anda keluarkan kepada fakir miskin yang ditentukan oleh Allah. Tetapi menawar, seolah-olah kesannya supaya kita dilihat orang memberangkatkan haji. Lah, siapa yang nyuruh? Ini kenapa sebabnya? Karena dia tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Tapi kalau dia punya ilmu, silakan dipikirkan ini. Kita teruskan, aku. Wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala. Yang ketiga syaratnya apa? Jangan Anda berdebat nanti di sana. Jangan. Anda taunya apa, belajar Anda apa, laksanakan saja. Yang penting 3 ini dihindarkan. Ini pokok. Jangan berdebat, jangan. Kalau ada orang ngomong ini, jawablah ya. Nggak perlu Anda berdebat, nggak usah. Ini sampai sana ribut sama orang sana. Oh, nanti tinggalnya protes, inilah apa. Akhirnya apa, menjadikan haji kita tidak sah, batal. Hati-hati ini. Nggak repot Islam, nggak. Ini aja tujuannya apa? Untuk kita konsentrasi ke sana, mengingat Allah sebagaimana tadi ayat yang telah dibaca. Kita teruskan. Ayat 31. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jangan Anda persekutukan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Anda betul-betul ke sana. Jangan apa yang namanya keris, apa namanya jimat, apa yang namanya bawaan Anda cincin. Oh, ini saya kalau pakai cincin ini selamat. Jangan, betul-betul kita hanya lillahi ta'ala. Hanya kepada Allah, jangan Anda mengharapkan kekuatan dari orang lain. Ada seseorang yang dititipkan oleh anaknya, ibunya dititipkan anaknya. Kepada apa? Ada seorang tetangganya, maaf, dia seorang ABRI TNI, seolah elit, tingkatan ABRI-nya yang paling elit, yang dibanggakan seluruh prajurit.
kekuatannya Masya Allah. Pernah tidak tidur berapa hari. Tinggal di hutan sekian hari tanpa disiapkan makan dan minum. Wah, dianggapnya ini pasti kuat. Pak, saya berangkatkan Anda haji, antarkan ibu saya. Subhanallah, ibunya sudah tua, bungkuk, ya, sakit-sakitan, ya. Ternyata yang nganterin sampai sana sakit dari mulai datang sampai pulang. Ibunya malah sendiri bisa melaksanakan dengan orang lain. Anda di sana jangan main-main. Ini semua kekuasaan Allah. Jangan Anda merasa lebih. Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Jangan takut sakit, jangan takut apapun. Semua itu Allah yang menentukan. Datanglah sebagai tamu. Hormati pemilik rumah. Anda akan dijamu, dipelihara oleh yang maha kuasa, oleh yang maha menentukan. Jangan ada rasa ketakutan. Apa kata Allah tadi? Cukup modalnya setelah tadi wala rafata wala fusuqa wala jidala, ikhlas fil haji. Al-hajri dalam ayat yang lain, al-haji wal umrata lillah. Lillahi ta'ala aja. Ikhlas. Senang-senang, gembira, mau ketemu yang menciptakan kemuliaan tempatnya. Disiapin. Inilah yang ditentukan oleh Allah. Cukup dengan ikhlas. Apa sulitnya orang mau berangkat haji? Apa yang pantas disiapin? Siapkan badan Anda, jaga kondisi. Siapkan untuk ongkos berangkat dan pulang sama yang di rumah. Kemudian berangkat saja. Jangan pikirkan besok makan apa. Allah tidak mewajibkan kita memikirkan untuk besok. Bahkan Allah tidak mewajibkan kita sholat untuk besok. Kalau kalian ini ada umur, laksanakan sholat. Kalau nggak ada umur, Anda disolatin. Jadi jangan terus beranggap, wah nanti gimana, akhirnya gimana, kalau pulang nanti akhirnya apa, bagaimana. Kecelakaan. Naudzubillah. Kita teruskan lagi ayatnya. Ayat 32. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi bukan Anda sembarang ini mensyiarkan Allah, takbir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Kenapa? Karena dia membesarkan Allah, mensyiarkan Allah. Orang berangkat haji itu syiar. Dalam berangkat yang mulia, berangkat yang untuk dakwah, untuk apa banyak kemuliaan haji itu. Sehingga diumpamakan orang haji, kenapa mesti kita harus adzan mau berangkatnya qomat dibaca, seolah-olah kita nganterkan orang mau mati. Untuk apa? Pengalaman kita. Di sana kita jauh dari sanak famili, nanti dikubur pun demikian. Saudara-saudara siapa kita? Muslimin muslimat. Di sana pun demikian. Bahkan dari segala bangsa, daripada segala penjuru dunia. Kelak kita pun mati di padang mahsyar, ya itulah teman-teman kita. Oleh karena itu inilah ada yang menyebut sebagai replika nanti di padang mahsyar itu di Arafah. Allah akan memberikan kemuliaannya. Ini perintah Allah. Allah berwujud di mana saja. Arah kita memandang Allah ada. Allah zat yang maha kuasa. Bisa menentukan apa saja. Bayangkan kita diberi undangan sama orang, sahabat kita. Kita rasanya, wah berat kalau nggak ditunaikan. Kenapa ini undangan Allah? Kalau Anda sudah di Arafah, sudah sujud, sudah semua, itulah haji. Al-haji Arafah, kata Rasulullah. Haji itu ya Anda harus berada di Arafah. Anda melaksanakan rukun, yaitu diantaranya rukun diam di Arafah. Sejenak saja, udah cukup. Lainnya banyak perbuatan. Karena kewajiban untuk haji itu ada 3. Ada wajib, ada sunnah,
ada rukun. Rukun wajib ditunaikan. Harus pakai dari mikot, pakai pakaian ihram, semua. Tawaf, sa'i, kemudian melaksanakan wukuf. Pakai pakaiannya sama, seragam. Kemudian tawaf wada ini. Selesai. Pulang Anda. Sudah memenuhi rukun. Wajib-wajibnya termasuk tadi mikot dan sebagainya. Lainnya sunnah, nggak ada yang hukum lain, nggak ada. Nggak sulit, tidak. Karena apa? Allah itu tahu. Kalian itu lebih berat dengan namanya uang. Beruntunglah yang sudah berangkat haji. Tapi saya doakan semua yang berangkat haji pun bisa berangkat lagi. Amin. Karena apa? Tidak ada kenikmatan. Anda mau cerita, berapa kali Anda haji pun, nikmatnya beda-beda, saya ingatkan. Gak mungkin Allah itu mengundang kecuali dimuliakan. Wah, saya ngantri, nanti takut berangkat. Ada orang yang ngantri, saya masih ingat itu. Ketika saya main golf dengan teman saya. Padahal seminggu lagi mau berangkat. 1 minggu lagi. Bib, saya main golf sama Habib, tapi saya berangkat haji. Saya dengar Habib mau berangkat. Iya, insya Allah. Lah saya nggak bisa dah, Bib. Sama bilang, kamu lihat? Oh lihat, betul. Saya telepon kepada travelnya. Apa travelnya bilang? Bib, kebetulan ada 2 orang yang mengundurkan diri karena sakit. Lah ini kosong. Namanya akan saya gantikan. Siapa Bib namanya? Saya sebut si ini sama istrinya. Besok suruh bawa persyaratan, paspor sebagai siap. Besok datang, dibayar, selesai berangkat. Padahal orang ngantri. Ya, kita nggak tahu undangan Allah. Kita ini kebanyakan mikir tanpa ilmu. Akhirnya yang masuk apa? Setan. Orang kalau mikir tapi tanpa ilmu, itu celaka. Tidak ada yang bisa mengambil kemuliaan kecuali dengan ilmu. Demikian juga kita berangkat haji. Demikian juga kita melaksanakan penyembelihan kurban. Harus semua itu dengan ilmu. Kita teruskan, Agung. Ayat 33. Bagi kamu binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan. Ya. Kemudian tempat wajib serta akhir masa menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq atau Baitullah. Ya. Orang yang berangkat haji itu ada aturan penyembelihannya. Ada aturannya yang ditentukan oleh Allah. Tempat penyembelihan itu ada di Mina, besar sekali. Ribuan jutaan, puluhan juta mungkin, itu hewan yang disembelih. Dalam waktu yang sama. Diberikan oleh Allah ada waktunya tertentu. Setelah sholat id, sampai hari pertama itu, Anda sholat id itu hari lebaran, tanggal 10. Kemudian diberikan kesempatan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, terakhir, asar. Tetapi para ahli ulama ada yang mengatakan, kalau bisa tanggal ke-13-nya itu dihindari. Karena ada pendapat-pendapat yang mengatakan masih boleh dan tidak. Ada pendapat. Tetapi itu ketentuan Allah. Silahkan laksana, masih ada kesempatan. Jangan Anda lalaikan itu. Kita teruskan ayat 34 tadi yang mengenai perintah penyembelihan itu. Silakan, Kum. Ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat, telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kalau kalian sudah melaksanakan penyembelihan, Anda termasuk orang yang patuh. Orang yang patuh kira-kira sama Allah diapakan? Ya diberi. Yang tidak patuh hanya diberi, apalagi yang patuh. Nah, oleh karena itu Allah kasih tahu, berilah kabar gembira bagi orang yang patuh. Tinggal kita termasuk orang yang patuh atau tidak.
Kenapa berat betul untuk mengeluarkan orang berkorban? Boro-boro berangkat haji ya enggak, kurban pun tidak, selalu alasannya, wah saya belum mampu, saya belum akikah. Ada lagi pertanyaan, Beb, kalau belum akikah boleh nggak kurban? Tidak ada hubungan. Akikah dan kurban itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Tidak ada nyambung. Jangan seperti orang sholat. Oh, kalau wudhunya nggak beres, berarti sholatnya nggak diterima. Itu ada hubungan antara wudhu dan sholat. Tapi kalau ini tidak. Nggak ada kaitan. Nggak ada. Bukan berarti kalau belum akikah, oh belum boleh nyembelih kurban. Ini orang banyak mengisukan demikian. Itulah namanya setan. Siapa yang tidak mendekat pada Allah akan diberi teman setan. Akhirnya timbullah kiai, ustadz yang ceramah, tapi dia tidak punya ilmunya. Kita dengar, asal dengar, percaya. Wah, disebut belum berhak untuk kurban. Paling senang. Seperti hanya kita dengar, oh kurban satu buat keluarga. Allahu Akbar. Senang berita itu diterima. Dia tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Kesian nerimanya tanpa ilmu itu. Orang yang tanpa ilmu celaka dunia akhirat. Padahal Rasulullah itu melaksanakan haji. Di dalam hadis Rasulullah jelas. Tidak ragu-ragu. Ketika sahabat menjelaskan, ketika aku sedang berangkat haji bersama Rasulullah. Ketika tiba di Mina, kami sama-sama patungan untuk membeli sapi untuk kami bertuju. Lo jelas loh. Kok ada korban untuk satu untuk keluarga? Silahkan. Tapi pakai ilmu. Jangan mau dibodohi. Siapa yang berani nanggung jawab dosanya orang? Allah mengatakan, boro-boro dosa kalian sendiri aja nggak sanggup. Kenapa kalian mengatakan Anda percaya dengan kata orang yang mengatakan dosanya saya yang menanggung? Allah katakan dalam ayat yang lain. Janganlah, kita pakai ilmu. Kenapa tidak satu negara, satu kambing aja selesai? Kalau satu keluarga, siapa yang menentukan ini? Oh, ada pendapat, Beb. Ustadz ini, kiai ini, ulama ini. Silakan. Ikuti dasarnya Allah sudah bilang. Yang namanya ilmu, itu sumber dari semua ilmu. Semua ilmu apapun. Mau disebut ilmu dunia, ilmu akhirat. Semua sumbernya satu. Al-Quran. Kesehatan, sumbernya dokter itu kalau ditanya, kitab utamanya apa? Al-Quran. Saya bangunan, ahli bangunan, insinyur bangunan. Apa sumber utamanya? Al-Quran. Bagaimana Allah menyebut sebagai sarang laba-laba. Sebagaimana sarang daripada hewan. Yaitu apa? Yang dikeluarkan darinya madu. Oleh apa binatangnya? Lebah. Bagaimana Allah menciptakan, diberikan apa? Hikmah, aku berikan hikmah. Aku berikan wahyu. Kepada siapa? Lebah. Bagaimana dia membentuk rumah. Supaya apa? Madu itu tidak rusak. Dia memberikan bagaimana laba-laba. Membuat rumah yang paling tapi dia bisa kuat. Itu ilmu. Ternyata apa? Diagonalnya itu. Antara simbol satu dengan yang lain saling menghilangkan momen. Sehingga apa? Dia tetap teguh. Itu ilmunya juga di Quran. Semua ilmu sumbernya Quran. Pakai Qurannya apa? Kita sudah jelaskan. Kemudian hadisnya apa? Jelas. Hadis sahih di dalam kitab atas hadis Rasul Muhammad SAW ketika Rasulullah sedang melaksanakan haji bersama sahabat, mereka bertungan untuk membeli sapi untuk satu sapi 7 orang. Oh jelas. Oh Rasulullah pernah melaksanakan kurban banyak.
semakin Anda kurban banyak, semakin mulia. Rasulullah pernah kurban 1000 ekor kambing. Ya, Rasulullah sebagian menyembelih sendiri, sebagian diserahkan Sayyidina Ali. Boleh, penyembelihan tidak harus sendiri. Tidak Anda harus beli barangnya sendiri. Tidak usah Anda melihat sendiri. Tidak. Selama kurban itu disembelih atas nama Anda, selesai. Bahkan yang dikurbankan apa? Segalanya. Kulitnya, bulunya nggak boleh dijual. Jelas. Itu syariat. Yang nyembelih jangan dikasih kulitnya. Jelas lagi. Kalau dia minta upah, bayarlah upahnya. Nggak boleh. Semua harus disedekahkan. Ini hati-hati, hati-hati. Banyak orang yang nyepelekan ini. Kita teruskan lagi, Bung. Ayat 35, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Ya. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Semua Allah selalu mengatakan, sedekahlah dengan apa yang telah direzekikan pada dia. Kita tidak pernah kurban dengan duit kita. Tidak. Itu duitnya Allah. Tinggal kita dapat rezeki itu mau dikembalikan kemana? Dibelanjakan kemana? Allah tahu. Bahkan Allah pesan kalau kalian sedekahkan, aku akan kembalikan sedekah itu dengan apa? Lipat ganda yang banyak, bukan ada yang banyak. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah 245. Allah kasih, nggak ada. Bahkan Rasulullah mengatakan, nggak ada orang sedekah itu menjadi miskin. Tetapi kita masih takut. Nggak mau bersedekah. Nggak mau nyembelih kurban. Alangkah celaka. Kita teruskan lagi, Agung. Ayat 36. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Unta yang terkenal paling kuat. Bisa berunta apa? Coba kalau Anda megang unta mau dikorbanin. Bacakan yang baik. Ikat dengan cara yang baik, dengan sholawat Nabi. Perlakukan dia dengan lemah lembut. Unta sembelihan harus diperlakukan dengan lemah lembut, dengan baik. Ini boro-boro. Anak, istri, dibentak melulu, dicaci maki melulu. Hewan saja kata Allah, diperlakukan dengan baik. Ini Islam aturan. Kita tidak boleh mengagetkan sama muslim saja. Nggak boleh. Banyak melihat. Jadi tempat penyembelihan itu harus dijauhkan, ditutup. Agar si kambing yang masih hidup tidak melihat yang disembelih. Sampai sebegitunya Islam ngatur. Ini kepada hewan. Jadi ada aturannya dengan berdiri menyebut nama Allah takbir. Kemudian dengan mengucapkan Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Sebab itu kalimat Rahmanirrahim bukan Bismillah dengan nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Besarkan nama Allah. Ya Allah. Kita disuruh bertakbir kalau melihat itu penyembelihan. Untuk syiar Allah. Bagikan kepada yang minta maupun yang nggak minta. Bahkan pemiliknya tadi disebut oleh Allah. Yang rela boleh memakan. Ini aturan syariat. Sampai penyembelihannya diatur oleh Allah. Sampai 37, Bung. Ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali
tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebut orang yang berbuat baik, orang yang berkorban. Sampaikanlah bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan. Tapi ketakwaan kita kepada Allah. Allah menguji. Nih, udah saya kasih rezeki. Manusia itu paling berat bukan apa? Bukan jiwanya. Tapi yang paling berat manusia berkorban itu apa? Hartanya. Karena manusia itu umumnya mata duitan, takut sama kemiskinan. Karena Allah tahu. Yang sampai ketakwaan. Berilah kabar gembira. Mereka yang telah melaksanakan kurban ini. Kapan ini kurban dimulainya? Kita melihat Al-Quran. Dari mulai zaman dahulu. Habil, Qabil, terus. Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain. Sampai peristiwa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim pernah berkata, karena cintanya kepada Allah, boro-boro cuma disuruh kurban kambing atau sapi. Kalau saya punya anak pun, saya siap mengorbankan untuk Allah. Ucapan Nabi Ibrahim itu direkam, kemudian diberikanlah ujian. Oleh karena itu kalau mau ngomong, jangan sesumbar, kalau orang bilang. Jangan asal goblek, kata orang Betawi. Hati-hati kalau ngomong ini, jangan sesumbar. Nanti kalau diminta betul, ngeri loh. Kemudian atas ucapannya itu Nabi Ibrahim diuji. Hai Ibrahim, kamu pernah mengatakan dulu, coba sekarang aku perintahkan kepadamu, agar kamu mengorbankan anakmu. Itu peristiwa. Padahal baru malam pertama ketemu dengan anaknya setelah sekian lama. Lebih daripada 15 tahun. Nabi Ibrahim yang belum pernah punya anak, baru anak pertama diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan jiwanya anaknya. Yang dikangeninya sudah ratusan tahun. Allah memberikan ujian. Lah kita ini sekarang diuji dengan apa? Suruh nyembelih kambing, kata Allah. Sebagai gantinya peristiwa Nabi Ibrahim, aku perintahkan kepada umat-umat setelah itu, berarti kita suruh mengadakan penyembelihan yang besar. Disebut di dalam Al-Quran. Aku jadikan hari itu penyembelihan sebagai hari kemuliaan penghormatan. Ini kita kaitannya sampai kepada Nabi Ibrahim. Sampai kemudian cara pelaksanaannya disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha besar Allah yang telah menciptakan nabi-nabi. Wabil khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha mulia Allah. Karena memberikan kita contoh yang terbaik. Kita tidak suruh nyembelih anak. Tidak. Kita cukup sebagai gantinya suruh menyembelih apa? Untuk apa? Diuji kita. Harta yang sudah diberikan Allah itu coba diuji. Apakah kita bertakwa atau tidak? Mari saudara-saudara, jangan nunggu-nunggu. Jangan sampai nanti udah terakhir Anda udah mati. Kalau sudah mati tidak ada kewajiban untuk kurban. Yang wajib kurban hanya yang masih hidup. Yang udah mati nggak wajib. Bagaimana kalau saya berkorban untuk orang tua saya udah mati? Itu jatuhnya bukan kurban, tapi jatuhnya masuk sedekah. Boleh, boleh. Tapi jatuhnya bukan kurban. Karena kurban hanya untuk orang yang masih hidup. Jatuhnya namanya sedekah. Oh, Beb, ini saya punya sapi, Beb. 6 orang buat anak-anak saya sama istri. Nah, yang ke-7 saya serahkan buat ayah saya yang sudah mati. Boleh, boleh. Yang ke-7 nanti tidak dihitung kurban. Tetapi pahalanya pahala sedekah yang sampai kepada orang tua kita. Sampai. Boleh, boleh. Ini mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit.
Kita lihat lagi di dalam Al-Quran Agung. Surat 9 ayat 41. Udah denger belum nih kalimat? Udah denger belum ini Allah perintah? Orang kalau mau berangkat haji, itu setan gangguin. Waduh, ntar kerjaan lu gimana? Lu bayangin lu cunti berapa hari? Hancur berantakan. Lu di kantor, nanti kantor lu diisi orang. Anda dipecat. Masya Allah. Setelah itu nanti mau makan apa? Inilah timbul apa yang namanya? Maaf. Timbul takut susah. Takut nanti apa? Ada orang yang akhirnya menjadikan berangkat haji itu berat. Ada yang mengatakan ringan. Bahkan Allah bilang apa? Berangkatlah haji. Walaupun dalam keadaan berat atau ringan. Udah jangan dipikir. Kebanyakan saya katakan tadi, mikir tapi tanpa ilmu. Akhirnya ilmunya dari setan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Semua ada di Quran, ada di hadis. Udah cukup. Yang bilang siapa? Allah. Al-yauma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku berikan semua. Telah sempurna agamamu. Telah sempurna nikmatmu, sempurna semua oleh Allah. Itulah termasuk akhir ayat dari Al-Quran. Kita sudah dikasih petunjuk, udah cukup lengkap. Yang bilang yang menciptakan kita. Diberi contoh di dalam diri Rasulullah, suri teladan yang baik bagimu. Allah kasih tahu lagi. Lah kok masih nanya sama orang? Nggak usah. Udah cukup lengkap. Contohnya sudah ada, perintahnya sudah ada. Kok masih pelo? Kok masih ngawur? Masih ngikuti orang-orang yang menyebabkan menjadi apa? Kemudahan-kemudahan. Wah ini bahaya. Bahaya. Hati-hati. Kita dengar Agung. Ayat surat 9, ayat 41. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berangkatlah baik dengan berat atau ringan. Hati-hati. Kalian tidak mengetahui kata Allah. Aku tahu. Aku yang menjaga. Kalian mau di rumah mati, mau di mana-mana bisa mati. Gak usah takut, kata Allah. Baik ringan maupun berat. Oh, ada yang ditinggalkan. Serahkan sama Allah. Jangan sampai nanti gara-gara berat kita nggak jadi berangkat. Malah yang kita takutin apa? Anak kita. Malah anaknya jadi mati. Jangan. Oh, ibu saya sakit. Justru ibu Anda sakit, Anda berangkat. Tidak ada kewajiban ibu mati itu harus ada Anda. Tidak. Tapi kewajiban Anda berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah. Itu ada perintah. Di sana doain ibu kita. Lah ini berangkat. Sampai sana dengar ibunya, malah pulang sebelum haji. Kan rugi. Sampai sini pun, kita belum tahu apakah dia sehat, apa sudah mati. Kenapa itu dipikirkan? Jangan berat. Ataupun jangan mengenteng. Mau yang berat, mau yang enteng. Udah berangkat aja. Berangkatlah, kata Allah. Ini yang perintah Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mengkaji. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Sungguh aku telah berikan kepada kalian perumpamaan-perumpamaan yang banyak. Dan kalian tidak akan bisa ngambil kecuali dengan ilmu. Mari kita cari ilmu. Belajar. Agar kita tidak salah. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian 9 perawi hadis mengatakan, siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan itroti, keturunanku. Ada lagi 1, Imam Abu Hurairah mengatakan apa? Peganglah Al-Quran dan hadis. Kalian tidak akan sesat selamanya. Nggak usah takut.
Pegang teguh dengan ilmu Allah. Ini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita yang tidak bisa sehingga dia menjadi celaka. Hati-hati, hati-hati. Para hadirin yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah. Jelas sudah ada di Quran. Ada di dalam hadis. Ada ulama-ulama terutama keluarga Nabi, para habaib yang telah semakin meringkas untuk menunjukkan kemudahan kita bagaimana apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dijelaskan. Tetapi alangkah celakanya orang yang tidak mengikuti demikian. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Telah jelas, nggak ada yang diragukan. Apa cara yang diragukan? Silakan Anda lihat. Boleh silakan Anda tanya, apa saja. Jangan ragu-ragu. Berangkatlah haji, baik dalam keadaan berat atau ringan. Jangan mikirkan dulu yang lain. Kalau Anda mementingkan kepentingan Allah, kira-kira yang maha kuasa, yang maha kaya, kalau kita mementingkan, apakah dia tidak memberi kepada kita? Mustahil. Yang tidak menyembah dia pun diberi kok. Masa yang menyembah dia tidak? Mustahil. Setan saja berdoa kepada Allah, masih diterima doanya. Setan, ya, yang ingkar, ya. Masa kita orang Islam? Jangan Anda ragu. Nah, kebanyakan di antara kita ragu. Sampai Allah itu tahu. Ada yang aku perintahkan, ada yang merasa dirinya berat. Ada yang merasa dirinya ringan. Semua yang berat ringan. Berangkat. Laksanakan. Tetapi, na'udzubillah, manusia itu penuh. Ya apa? Inilah yang diperintah oleh Allah. Modal kita ibadah kepada Allah itu cuma satu yang utama. Apa? Surat Al-Baqarah ayat 158. Surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Apa sulitnya, modalnya orang berangkat haji? Berangkatlah haji dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Laksanakan ibadah itu dengan ikhlas. Bahkan dalam ayat lain Allah tidak menerima segala amal kalian kecuali dengan ikhlas. Rasulullah memberitahu, amal itu tidak melihat banyak. Tapi yang dilihat oleh Allah itu amal itu ikhlasnya. Sedikit kalau kalian ikhlas, lebih mulia daripada banyak yang tidak ikhlas. Maha besar Allah. Mudah, tidak ada yang sulit. Apalagi sekarang kita mendengar, Masya Allah, anjuran-anjuran kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Janganlah. Lihat ada ayat Qur'annya jelas atau tidak. Hadisnya jelas atau tidak. Laksanakan. Yang penting satu, jangan ragu-ragu. Saya masih ingat dahulu. Ketika ada orang yang menganjurkan Ustadz ketika waktu itu menjelang Idul Adha, ada musibah di Aceh. Wah, rame-rame, ayo kita kurban di Aceh, kurban di Aceh. Akhirnya pada ngumpulin uang. Saya diam saja, sebab ini anjuran ulama. Nanti saya dipikir menghalangi ulama. Bahkan nanti saya malah dimusuhin. Saya bilang, kan Habib mau kurban di mana? Saya tetap di Jakarta. Saya tetap di pesantren saya di Bogor. Ada dasarnya jelas kok. Kalau bisa di daerahnya, saya laksanakan di daerah saya. Ternyata uang dikumpulin, sampai sana yang dititipin duit, wah saya mau berangkat ke Aceh, ayo siapa yang mau nitip kurban? Wah orang pada nitip. Sampai di sana, apakah ada kambing? Ataukah ada sapi?
Nyarinya sulit sekali. Akhirnya apa? Uangnya tidak untuk korban, tapi untuk menyumbang. Lain itu bukan kurban, tapi sedekah. Boleh ikut, tapi pakai uang sedekah. Kalau kurban beda. Inilah kadang-kadang kenapa? Karena tidak pakai ilmu. Jangan ikut-ikutan. Tanpa ilmu, kalian akan tersesat, kata Rasulullah. Anda mau mulia di dunia pakai ilmu. Mau mulia di akhirat pakai ilmu. Siapa yang mulia dunia akhirat pakai ilmu. Allah murka. Siapa yang pandai ilmu dunia, tidak pandai ilmu akhirat. Murka Allah. Akhirnya mereka pada kecewa. Cobalah berpikir dengan cara yang tenang, yang baik. Tidak dengan emosi. Siapa yang lagi dengan emosi, jangan membuat keputusan. Keputusannya celaka. Oh, ini sembako. Kita baik. Ini lagi COVID. Kita bagi sembako. Sembako. Kurban beda. Kalian mampu kok. Kenapa kalian mengambil keputusan yang salah? Silakan gunakan masing-masing dengan ilmunya. Allah akan mempertanggungjawabkan kalian masing-masing. Sungguh kata Rasulullah, kalian semuanya adalah pemimpin dan Allah akan minta pertanggungjawab Anda sebagai pemimpin. Jangan ikut-ikutan tanpa ilmu yang jelas. Ini yang saya sampaikan agar kita waspada. Untuk apa? Menyempurnakan agar kita selalu berdoa kepada Allah. Sebagaimana diperintah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah Agung, ayat 198, Gung. Surat Al-Baqarah ayat 158, maaf. Surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya, Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Allah Akbar. Apakah ada ragu? Jelas gamblang. Kenapa kita disuruh ke sana melaksanakan haji? Urutannya jelas kok. Jangan diganti-ganti lagi. Jangan. Bahkan Rasulullah menasihati, tidak usah kita tanya sama siapa. Kalau kita sudah punya ilmu, Anda beristihad pada ilmu Anda. Kalau Anda salah pun dihitung pahalanya tetap ada. Kurang nikmat apa itu? Tidak ada orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Silakan dengan ilmu yang Anda miliki. Kalau Anda merasa kurang, tanya kepada ahlinya yang tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Ini perintah Allah agar kita melaksanakan haji dengan ikhlas. Kita melihat lagi surat Al-Baqarah Agung, ayat 196 sampai 203. Inilah kesempurnaan orang haji, umroh, semuanya. Kapan dimulainya? Daripada bulan Syawal. Ingat, Anda berangkat bulan Syawal, melaksanakan umroh sunnah, umroh haji. Setelah itu apa? Anda silahkan mau kemana aja boleh. Boleh pulang dulu, boleh. Nanti waktu musim haji, sebelum waktu Arafah, Anda datang lagi. Anda tinggal melaksanakan syariat yang belum, kemudian Anda berangkat ke Arafah. Sehingga orang berangkat haji itu bisa rasanya sebentar. Bisa 3 hari sudah pulang. Bisa. Silakan, banyak caranya. Inilah kesempurnaan. Allah itu memberi kesempatan. Dengan mudah Allah tidak memberati manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada teman, wah dia takut nanti di sana repot apa nanti tawaf. Oke, dia melaksanakan tawafnya dari mulai setelah bulan Syawal. Sekalian lebaran, dia tamasya sama keluarga. Melaksanakan niat umroh. Sampai sana melaksanakan umroh sunnah.
kemudian melaksanakan umroh sebagai umroh haji. Selesai dia lepas pakaian. Dia pulang. Ini cukur rambut, pulang. Nanti datang waktu mau haji, tinggal 2 hari, tinggal 3 hari, berangkat. Sampai sana melaksanakan sisa rukun, kemudian jaga pakaian dari mikot, selesai dia berangkat langsung Arafah. Pulang Arafah melaksanakan. Ada tawaf sebagai tawaf yang wajib. Setelah selesai, dia cukur lagi rambut. Pulang. Berangkat paling akhir, pulang paling awal. Singkat benar haji kalian. Iya, Allah kasih kemudahan, bukan kasih kesulitan. Oh, saya nggak mau yang 40 hari. Silakan pilih mau berapa hari. Kita dengarkan ayat-ayat ini, mari sambil kita renungkan. Silakan aku. Surat Al-Baqarah, ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikianlah itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Ayat 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ayat 198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Ayat 199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat. Ayat 201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat 202. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat 203. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Masya Allah. Ini ayat yang Anda ajarkan, apa sulitnya? Mau berapa hari di sana? Bahkan di Mina, mau 2 hari boleh, mau 3 hari boleh, nggak ada dosa. Siapa yang mau cepat-cepat pulang boleh. Tapi jangan kecepatan. Begitu habis sholat Id, mereka jumroh sekali, udah pulang. Jangan. Jangan. Kecuali ada halangan. Dengan membayar dam.
Siapa yang mau berangkat dulu bulan Syawal, kemudian pakai pakaian dulu, ada yang datang dari Mekah, selesai melaksanakan umrah pakai pakaian biasa. Boleh, semua boleh. Ada aturannya. Ada bayar dam, sembelih korban sebagai gantinya. Dimudahkan sama Allah. Apa yang tadi disebut syaratnya, wala fata, wala subuka, wala jidala. Itu laksanakan sunah-sunah, jangan lupa zikir. Zikir diajarkan macam-macam tadi. Sebagai kalimat sabda yang biasa disebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh, silakan itu ucapkan dalam tawaf, dimanapun Anda berada. Apa sulit? Berilah kabar gembira. Mereka yang taat, yang mau memuliakan. Itulah orang yang diberi berkah oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, masih ada waktu beberapa saat untuk kita, ada beberapa hari untuk kita memperingat. Walaupun sekarang ini pemerintah Arab Saudi membatasi. Memang karena kita lagi ada wabah. Tidak apa-apa. Tidak, karena ada halangan. Yang disebutkan haji itu apa? Kita mampu keuangan dan mampu kesehatan. Kalau kita ada halangan, silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Nanti kita tunggu. Pernah kok berapa tahun haji itu ditiadakan hanya orang tertentu. Nggak pernah haji itu kosong, nggak pernah kosong. Cuman dalam pengumuman pemerintah waktu ada peperangan, ada pemberontakan, pernah kok. Bahkan Hajar Aswad pernah diambil beberapa lama. Orang tawaf nggak pakai Hajar Aswad, tetap sadar jalankan. Tidak ada sulit. Yang penting Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Allah tidak melihat apa yang kita perbuat. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masih ada beberapa hal yang insya Allah kita akan ceritakan. Kita akan sampaikan ilmu-ilmu Allah dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga kalimat-kalimat dari orang-orang saleh untuk menjadi pedoman kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Na'udzubillah, jangan sampai kalian hidup di dunia sudah berat, apalagi sesat, celaka di akhirat. Sebab kehidupan itu bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat. Persiapkanlah bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Khair yang saya cintai, yang saya sayangi. Mari saudara-saudara, kalian ini pemimpin. Semua kalian ini pemimpin. Terutama kalian sebagai kepala rumah tangga. Akan ditanya mengenai kepemimpinan. Apakah Anda sudah ajarkan kepada keluarga Anda ilmu yang ada di Quran, di hadis? Oh, kalau enggak bisa, kenapa kalian tidak panggil guru? Kita berani mengeluarkan uang untuk apa saja. Untuk pakaian, untuk sepatu, untuk apa saja kita berani. Tapi manggil guru. Guru tidak dibayar. Tetapi kita harus tahu diri. Oh, dia punya kewajiban rumah tangganya. Kalau bukan kita yang bantu, siapa? Panggillah guru, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Ali mengatakan, kalau kalian tidak bisa ngajar, panggillah guru. Anda nggak melaksanakan ulang tahun, nggak ada masalah. Nggak pesta waktu kawinan, nggak masalah. Tetapi kalau kalian tidak berangkat haji, kalian tidak menyembelih kurban, itu nanti akan jadi masalah. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia, dikubur di akhirat. Para hadirin, insya Allah kita sambung Senin yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan berkah. Apakah Senin yang akan datang itu sudah hari haji atau belum itu? Kalau belum, kita masih ketemu lagi dengan sehat walafiat insya Allah. Mudah-mudahan. Ada yang sampaikan, Debbie, ada yang dibaca pertanyaan. Ada Bib chat. Pertanyaan chattingnya. Assalamualaikum Habib.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ivan, Habib, saya mau tanya, apabila saya sanggup berkurban untuk 1 kambing, atas nama siapa yang lebih didahulukan? Nama saya, istri, atau anak saya? Terima kasih, Habib. Dia sanggupnya Ya. cuma 1 tapi Habib gitu. Kebetulan dia miskin. Misal. Jangan pakai handphonenya 2, tinggalkan gini. Tolong salah satu dimatikan, supaya tidak mengganggu. Terima kasih. Bagaimana kalau saya tidak punya apa-apa? Motor nggak punya. Uang untuk nggak ada. Punyanya hanya hari ini untuk beli 1 kambing. 1.500.000. Anda mau cari di mana? Murah. Ngajak kenapa saya bikin harga ini murah? Agar semua yang merasa kurang mampu pun masih bisa berkorban. Banyak teman-teman yang nyasar, Beb, kenapa nggak harganya dinaikin aja? Kenapa mesti dinaikin? Kalau dinaikin, kesian orang yang nggak mampu. Wong ini cukup, yang penting memenuhi syarat. Umurnya syarat, giginya sudah putus, badannya sehat, tidak berpenyakit. Sah-sah. Kenapa kita mesti cari? Kalau memang segitu, kalau Anda memang dikasih murah, oh kalau gitu saya mau kambing 1 orang, saya kasih 2, anak saya 2, saya 2, istri saya 2. Silakan. Oh, Beb, saya hanya mampunya untuk 1 orang. Siapa dulu? Ya yang tanggung jawab rumah tangga siapa? Kepala rumah tangganya siapa? Ya dia dulu. Oh, tahun depan ganti lagi. Ya dia dulu kalau memang 1. Sebab yang ditanya itu kepala rumah tangga. Tanggung jawab Anda. Nggak boleh 1 untuk 1 keluarga. Siapa yang nyuruh? Untuk Anda dulu, Ivan. Nanti kalau punya rezeki lagi, tambah. Apakah rezeki Anda akan dikurangi sama Allah? Enggak usah takut. Tabungan Anda, keluarin. Kita berat buat orang rumah. Maaf. Apakah Anda tidak bersyukur? Ini kurban ini bersyukur. Nanti minggu depan saya ceritakan lagi. Kenapa kita disuruh kurban? Untuk mensyukuri nikmat. Maaf. Saya katakan, saya minta maaf kalau saya salah. Bayangkan Anda, kita sekarang ini alhamdulillah. Musim penyakit. Kita diberi sehat. Kalau kita ke dokter, resikonya banyak, bayarnya mahal. Bahkan dokter saja, kita mau tanya lewat Zoom atau lewat video call, itu pun bayar. Berapa? 1.500.000. Bayangkan. Sekarang Anda diberi oleh Allah sehat. Berarti Anda tidak perlu menghubungi lihat video call ke dokter. Orang ke dokternya harganya 1.500.000. Kalau Anda mau diurus sama dokter yang betul. Itu berarti 1 kambing. Lah sekarang kita diberi sehat. Anak-anak sehat. Kenapa kalian nggak bersyukur? Anggap aja Anda sakit, duitnya untuk kurban. Kata Allah, bersyukurlah. Pilih mana ngeluarin duit 1.500.000, Anda nggak nginep di rumah sakit. Nginep 1 malamnya lebih dari 1.500.000. Alhamdulillah ini COVID, kalian dilindungi Allah. Masih nggak mau bersyukur juga, kelewatan. Kenapa Allah mengeluarkan duit Anda? Allah bisa kasih sakit loh. Berapa duit yang Anda keluarkan? Jadi saya sampaikan tadi pertanyaannya, kalau memang punyanya 1, ya kepala rumah tangga lah. Kepala rumah tangga. Dialah yang harus diutamakan, karena nanti dosa istri, dosa anak menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga. Kalau punya lagi silakan. Yang penting buat saya, Anda jangan ragu, Allah itu melihat kita. Saya ingatkan saja, kita diberi nikmat sehat, berapa nilainya? Dibandingkan dengan seekor kambing, 1.500.000. Subhanallah.
Kadang-kadang duitnya, saking pelitnya, itu satu kambing aja, mau ngeluarkan diputarkan dulu di kepala. Samping pelitnya. Janganlah. Allah kasih nikmat. Bayangkan ketika Anda sakit, Anda diperiksa sama dokter. Berapa biayanya? Belum obatnya, belum nginepnya. Lebih dari hotel bayarnya satu malam di rumah sakit itu. Lebih mahal. Lebih daripada 1.500.000. Belum suruh rongsen, suruh MRA, MRL, MLM. Mahal itu semua. Ayolah, ayolah. Keluarkan itu. Ada, kita masih punya barang kok. Kenapa disimpan? Jangan sampai nanti Anda tidak boleh dekat daripada tempat sholatnya Rasulullah. Anda nanti jangan sampai tidak dihitung. Sebagai apa? Sebagai golongan Rasulullah. Waspadalah. Saya hanya mengingatkan, waspadalah. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan lagi? Ada, Bib. Yang kedua. Silakan, Ivan. Ivan masih kurang jelas? Masih yang dibacain nama Debbie. Jelas, Habib. Silakan. Ya. Ini yang kedua dari Mas Ari Wibowo. Ya. Kalau kita belum akikahkan anak dan sekarang mampu berkurban, apakah boleh berkurban dahulu atau akikah dulu baru berkurban? Tidak ada kaitan, Ari. Tidak ada kaitan anak yang berkurban itu harus diakikahkan dulu baru boleh berkorban. Tidak ada. Bahkan kalau kita ini sudah dekat daripada Idul Adha, mana dulu? Kurban dulu. Karena kurban itu nanti hanya hari Idul Adha, kemudian 3 hari setelah itu. Setelah tanggal 13, silakan. Anda kalau mau akikah itu masih panjang. Masih panjang. Akikah sampai bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 4 bulan. Terus. Masih boleh. Dan tidak ada kewajiban orang yang kurban itu harus sudah diakikahkan. Tidak ada. Silakan tanya Ustadz siapa, Kiai siapa. Jangan ketipu sama setan, hanya itu yang saya pentingkan. Tidak ada kaitan, silakan kurban. Itu kira-kira pendapat saya. Dan itu boleh tanya kepada semua Ustadz Kiai. Silakan Mas Ari. Mau tanya dari Muhammad Rahmat, bagaimana hukumnya memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkurban sebelum berkurban disembelih? Terima kasih Habib. Maaf, ini sering membuat kita ini sesat. Ada yang pendapat mengatakan itu untuk orang yang berhaji. Dari berhaji itu mereka membawa kambing untuk kurban. Sampai di Mina, dari mulai tanggal 1-nya sudah tidak boleh karena memang dia sudah pakai ihram. Sudah menjaga hajinya. Orang yang dalam keadaan pakai ihram tidak boleh motong kuku, motong rambut. Itu ada pendapat yang mengatakan demikian. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa itu untuk semua orang, baik yang haji ataupun yang tidak haji. Silakan pilih pendapat itu. Sehingga sulit. Kalau kita mengikuti apa yang dilaksanakan oleh para salaf kita, nggak ada masalah. Itu untuk yang berangkat haji yang melaksanakan menggunakan sudah memakai pakaian, harus menjaga, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut kecuali nanti sudah selesai. Itu pendapat dan selalu setiap tahun ini keluar pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ini sudah terbiasa keluar. Hati-hati, hati-hati. Jangan ada ragu. Kalau ada sudah diperintahkan kita, baik dalam hadis yang jelas, yang sahih, ataupun yang ada di dalam Al-Quran, ataukah para salaf, para ulama-ulama kita. Anehnya apa? Dari dulu kita tidak pernah dengar itu. Dengarnya setelah akhir-akhir ini aja. Hati-hati dengan pendapat. Kira-kira demikian. Ada lagi, Debbie? Ada, Bib. Katanya bagaimana hukumnya berhaji menggunakan uang korupsi? Apa hukumnya, Bib? Iya. Maaf, Allah tadi bilang, yang diberikan kewajiban umroh, haji, bersedekah, itu dari harta yang halal. Kalau hartanya haram, ya percuma.
sia-sia, bahkan dapat dosa. Allah tidak menyuruh untuk Anda mampu itu harus korupsi. Itu Allah laknat, gak boleh, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan untuk makan saja tidak boleh. Yang menyogok dan disogok dua-dua. Jangan pakai duit, oh saya nggak disogok. Ini gravitasi. Namanya apa saja nggak peduli. Mau gravitasi, mau gravito, mau apa aja silakan. Yang penting bukan dari duit yang halal. Oh, saya dikasih kok. Maaf. Kalau Anda dikasih, apakah orang lain juga dikasih? Oh, tidak. Karena saya memberikan tanda tangan. Itu namanya bukan pemberian. Itu namanya korupsi. Kecuali kalau Anda tidak mendapatkan jabatan pun, semua orang dibagi, silakan. Itu pemberian dari orang. Terimalah. Tetapi yang diberikan cuma Anda karena Anda ada tanggung jawab. Anda ada tanda tangan yang berlaku. Itu namanya mau gravitasi, mau apa, jangan dimakan. Yang memberi sama yang diberi, dua-dua di neraka, kata Rasulullah. Itu dalilnya jelas. Bahkan dikatakan siapa yang memberikan kepada anak yatim, memberikan uang dari tempat yang haram, maka celakalah. Dosanya dua. Karena dia memberikan kepada anak yatim barang yang haram, sehingga orang itu celaka, dan haram itu kita sedekahkan bukan pada tempatnya. Yang dilarang oleh Allah. Jadi dua pelanggaran yang kita harus pertanggungjawabkan. Silakan yang lain. Ya, Bibnya lagi dari santri. Assalamualaikum Habib. Apabila dalam penyembelihan kurban tidak sengaja pisaunya terangkat karena kaget misalnya, lalu langsung ditempelkan lagi dan dilanjutkan penyembelihannya, apakah penyembelihannya sah? Kita melihat penyembelihan itu bukan orang yang bodoh. Nggak boleh. Jadi kalau orangnya itu bodoh atau kagetan atau apa saja, jangan. Jangan, kita masih bisa suruh orang kok. Lah kebanyakan orangnya tidak mampu, dia melaksanakan. Apabila perkara itu diserahkan, kata Rasulullah, kepada yang bukan ahlinya, maka timbullah kecelakaan. Serahkan pada ahlinya yang sudah terbiasa. Kalau Anda merasa tidak terbiasa dan tidak bisa, jangan untuk sok-sokan. Kalau nggak mampu, serahkan pada ahlinya. Biarkan orang yang menyembelih yang bidangnya, yang ahlinya. Ada aturan dari Allah. Yang penting ada dua saluran. Saluran pernapasan dan saluran makanan yang masuk itu harus putus. Bahkan Rasulullah bilang, bukan berarti nggak boleh. Kalau Anda menyembelih, ini pisaunya harus yang tajam. Maksudnya supaya sekali daripada pemotongan itu sekali saja diputus. Loh kalau itu kalau udah tidak, namanya juga tidak sengaja. Kalau tidak sengaja itu dalam Islam nggak ada hukum. Nggak ada hukumnya tidak sengaja. Ya namanya juga nggak sengaja kok. Bagaimana? Bahkan Anda dalam kesusahan pun masuk hutan tidak ada makanan, babi aja boleh dimakan kok. Itu namanya ketidaksengajaan. Oh, Anda tidak sengaja ternyata tadi makan babi. Oh, nggak tahu kok. Ya nggak ada hukumnya. Tetapi kita harus teliti. Kita harus tahu ilmunya. Yang celaka kalau Anda sudah tahu ilmunya, tapi Anda melanggar, lah itu baru dosa. Silakan Debbie. Udah Bib, itu aja. Oke, ada dari floor yang mau nanya langsung, Ya, silakan dibuka mute. Bu Joni boleh tadi nanya. udah respon, Bu Joni. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joni apa kabar? Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Habib baik. Saya Joni Garuda. Mau tanya Ya. Habib, Kenapa? mengenai haji dan umroh, perbedaannya. Di dalam rukun Islam itu kan ada naik haji bila mampu. Kalau hanya mampunya umroh, apakah dia sudah termasuk dalam kategori orang Islam? Itu aja. Iya.
Saya jawab ya Mas Joni, insya Allah bisa memuaskan. Perintahnya Allah dalam Al-Quran itu pergi haji dan umroh sekali. Kalau Anda pergi haji, Anda berarti sekalian melaksanakan umroh, Mas. Nggak mungkin orang haji nggak pakai umroh. Jadi kalau Anda berangkat haji itu berarti umrohnya gugur, hajinya gugur. Selesai. Tapi kalau Anda umroh saja, umrohnya diterima, betul. Tapi hajinya belum. Jadi banyak orang, wah saya mau coba-coba dulu. Saya takut, lebih baik saya umroh dulu. Betul, Anda umroh bagus, baik. Kewajiban Anda umroh selesai, tapi kewajiban haji belum. Tapi kalau Anda berangkat haji, hajinya selesai, umrohnya pasti selesai. Nah, itu kewajiban, Mas. Jadi jangan Anda sekarang udah umroh, ya belum haji. Harus melaksanakan haji. Kira-kira Mas Joni. Terima kasih ya, Habib. Semoga Habib sehat yang lain. Dan jamaah juga sehat. Monggo, monggo. Ada yang lain? Di chat udah nggak ada, Bib. Di chat udah nggak ada. Iya, siapa yang mau tanya? Saya kasih kesempatan. Masih ada 1-2 menit. Oke, tidak ada. Kita tutup 1-2 menit ini untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, berkatilah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pembawa amanat, telah menyampaikan kepada kami. Bukakan pintu hati kami untuk mengikutinya, ya Allah. Berkatilah kami, rahmatilah kami. Panjangkan umur kami, agar kami diberi petunjuk dan dapat melaksanakannya. Untuk berangkat haji, berangkat umroh, serta pergi ziarah ke Nabi-Mu Muhammad SAW, serta pergi ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, itulah tempat-tempat yang diberikan oleh Nabi kami tuntunan. Oleh karena itu berkatilah kami. Ya Allah, mudahkanlah kami berkorban untuk mendekatkan diri kami takwa kepadamu. Berilah kami keberkahan kemuliaannya untuk kami sekeluarga dapat melaksanakannya. Ya Allah, rahmatilah kami. Kami bersyukur atas nikmat-Mu. Kau telah jaga kami dari segala penyakit, baik penyakit badan maupun penyakit hati kami. Terutama penyakit corona, hilangkanlah dari muka bumi ini. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat yang kami tidak dapat untuk menghitungnya. Hari ini kami mempersembahkan kurban untuk-Mu, ya Allah. Bukan kami mengharap apapun, tapi yang kami harap adalah kami mengikuti perintah-Mu, serta menjauhi larangan-Mu, mengikuti perintah Nabi-Mu, menjauhi larangannya. Ya Allah, terimalah insya Allah kurban kami ini sebagai rasa takwa kami kepadamu. Oleh karena itu, kuatkan kami, iman kami, kuatkan hati kami, untuk kami dapat berkorban dengan sehat walafiat. Ya Allah, bahagiakan kami, agar kami bahagia di dunia, di kubur dan di akhirat, dan kelak mati kami dalam husnul khatimah. Ala hadza ala man wa habibina ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati Allah, silakan kami masih bisa untuk menyalurkan daripada kurban dengan harga 1 ekor kambing yang memenuhi syarat, yaitu 1.500.000. Tapi 15 juta untuk 7 orang. Insya Allah nanti kami akan memilih satu dan akan kita bagikan sebagaimana biasa setiap tahun. Bahkan dari setiap tahun, alhamdulillah, harganya tidak pernah berubah. Mudah-mudahan doakan supaya rencana kami ini semuanya berjalan lancar. Amin ya Rabbi. Amin, amin ya Allah. Amin. Sampai ketemu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Habib. Waalaikumsalam. Sehat selalu Habib. Sehat Habib. Assalamualaikum Habib. Bangga. Sehat-sehat ya Allah. Habib. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Allah. Amin. Habib. Terima Matur kasih. nuwun. Syukran Habib. Waalaikumsalam. Pamit Habib. Monggo. Bangga, bangga. Izin Habib. Waalaikumsalam. Tausiahnya Sama-sama, Mbak. sampai Rabu besok ya. Amin, amin. Insya Allah sehat walafiat ya, Mbak. Habib, doain sama assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Apa kabar Bib? Baik, alhamdulillah, Mbak. Insya Allah sehat semua di Sukabumi. Alhamdulillah, amin Bib. Berkat doa Habib. Habib juga Amin. sehat semua ya Bib. Amin. Assalamualaikum Habib. Pak Sehat, Dari, Habib. assalamualaikum Sehat, salam buat Habib. Bagus. Habib disampaikan salam dari Kalau saya dulu Habib, Ya, Habib itu lupa, harusnya setiap Habib terakhir ceramah, Habib langsung bilang video ini bisa diputar ulang di channel YouTube-nya Habib. Jadi bisa. oh iya, ya boleh. Mereka sebetulnya tahu, cuman banyak yang gaptek, Mbak. Nah, insya Allah nanti kita kasih tahu caranya saja. Udah aku info sih tadi di chat. Aku bilang Udah ya. bisa diputar ulang kalau mau. Terus ada yang bilang Ya. channel YouTube-nya apa ya? Gitu. Jadi setiap habis Lalu ceramah, kita umumkan, Mbak. Cuman karena mereka nggak nyatet, ya namanya masih muda-muda. Jadi sering lupa. tapi makanya nanti mungkin setiap aku habis itu aku chat, nanti aku Ya. bikin kayak itunya di subscribe kayak gitu-gitu. Nanti aku copy ya. Insya Allah. Nanti ditaruh di tempat pengumuman, di bawahnya kita sampaikan. Siapa yang terhalang hari ini nggak bisa ngikut, bisa dilihat di channel kontaknya, yaitu Husin. Iya. Mulahela spasi 110. 10. Insya Allah. Jadi YouTube-nya penuh semua dengan video Habib, ceramah-ceramahnya udah dikumpulin Bapak Ibu jamaah. Alhamdulillah. Insya Allah Allah balas kebaikan Mbak Debbie. Ini kaos Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Salam buat Mas Krek saya. Iya, Habib. Allah. Salam Mbak Zui. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin, amin. Insya Allah. Makasih ya, Bib. Mangga, Sun. Mas Agung, Pak Asrof. Makasih Bib. Alhamdulillah, Mangga. matur nuwun Habib. Nggih, Makasih. Sun. Terima kasih, Beb. Nggih, Mas Daryono. Makasih Bib. Insya Allah. Saya live meeting ya, saya keluar ya. Ya, makasih, Beb. Ya, Assalamualaikum, Beb. sama-sama. Saya izin keluar. Habib Habib Salim. Terima kasih, Beb. Oke, sampai ketemu, Beb. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Bib. Masih